Selamat malam, kami dari kelompok Fire Volunteer. Saya Amelia Ramadhani dengan teman saya nanti Vanessa Cita Arum, Cindy Agnesia Christine Penjahitan. Kami akan mempresentasikan proyek UAS Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek yang berjudul Fire Volunteer, yaitu Sistem Manajemen Relawan Penanggulangan Kebakaran Berbasis Digital. Aplikasi ini kami buat untuk menjawab masalah yang sering terjadi saat penanganan kebakaran, yaitu pendataan relawan, pembagian tugas, dan pemantauan aktivitas yang tidak terorganisir dengan baik. Fire Volunteer hadir sebagai solusi digital untuk mengelola 4 hal utama, yaitu data relawan, data kejadian kebakaran, pembagian tugas, dan juga laporan penanganan. Web ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu koordinator yang bertugas mengelola data relawan, membuat tugas dan menentukan relawan yang bertanggung jawab pada suatu kejadian. Sedangkan relawan dapat melihat tugas yang diberikan, memperbarui status pekerjaan, dan juga mengirimkan laporan. Dari sisi konsep pemrograman berorientasi objek, kami menerapkan beberapa prinsip utama, yaitu ada kelas diagram. Nah, pada user ini sebagai induk dari turunan koordinator dan juga relawan. Menerapkan konsep inheritance, setiap kelas menyimpan atributnya secara private dan diakses lewat setter-getter. Menerapkan encapsulation, kami juga menerapkan association antara relawan dan kejadian kebakaran melalui kelas tugas serta composition antara kejadian kebakaran dan laporan, di mana laporan bergantung pada data kejadian. Selain itu, aplikasi kami juga menerapkan fitur artificial intelligence berupa rekomendasi relawan berdasarkan kondisi kejadian kebakaran, misalnya menyarankan penambahan relawan dengan keahlian evakuasi ketika level kejadian tinggi. Berikutnya untuk demo webnya akan Selanjutnya di sini saya akan eh, demo aplikasi. Jadi di sini ada tampilan untuk login. Nah, untuk tampilan loginnya sendiri di sini itu ada pemilihan peran yaitu relawan dan juga koordinator. Nah, untuk itu sekarang login ke koordinator. Nah, setelah login ke koordinator, maka yang muncul itu adalah dashboard untuk koordinator. Nah, di dalam dashboard ini itu eh, di sini terlihat ada jumlah relawan, kejadian, laporan, dan tugas-tugasnya. Lalu ada juga tabel kejadian terbarunya. Lalu di bagian sidebar-nya di sini itu ada dashboard relawan, kejadian, tugas, dan juga laporan. Nah, selanjutnya untuk tampilan bagian relawan di sini itu ada data dari relawan, yaitu nama, nomor HP, keahlian, statusnya. Nah, di sini itu bisa ada filter status berdasarkan aktif atau non-aktifnya. Ini yang aktif dan ini yang non-aktif. Lalu untuk filter bagian keahlian itu juga ada di sini bentuknya drop down. Ini yang pemadam kebakaran, evakuasi, medis, dan logistik. Di sini ada button untuk tambah relawan. Untuk tampilan tambah relawannya seperti ini. Bisa diisi dengan nama,
pilih keahliannya, statusnya aktif atau non-aktif. Setelah itu, catatannya diisi dan kemudian simpan. Nah, di sini sudah ada data terbaru yaitu relawan yang baru saja tadi ditambahkan. Selanjutnya untuk sidebar dan ini ada bagian kejadian. Nah, di bagian kejadian di sini itu juga ada filter statusnya aktif, penanganan, atau selesai. Di sini ada bagian levelnya juga. Levelnya itu berdasarkan tinggi, sedang, atau rendah. Lalu di sini ada button tambah kejadian juga. Untuk tampilan tambah kejadian seperti ini, diisi lokasi kejadiannya, tanggal kejadian, dan level kebakarannya. Setelah itu simpan ke kejadian, dan di sini ada kejadian terbaru yang sudah ditambahkan tadi. Selanjutnya ada bagian tugas. Untuk tugas ini juga ada filter statusnya dan juga koordinator. Untuk koordinatornya sendiri ini, jadi di sini ada filter status aktif dalam proses dan selesai. Nah, eh, untuk manajemen tugasnya ini bisa ditambah tugas yang lainnya juga. Jadi misal di sini ada tambah tugas evakuasi. Nah, setelah itu ini yang baru tugas yang baru ditambahkan akan otomatis ada di tabel ini. Selanjutnya untuk bagian laporan. Jadi menu laporan ini menampilkan laporan yang masuk dari relawan di lapangan beserta status peninjauannya. Jadi di sini ada filter statusnya berdasarkan diterima, diproses, atau sudah selesai. Dan untuk jenis kebakarannya itu ada kebakaran, asap, atau lainnya. Untuk bagian tambah laporan, tampilannya seperti ini. Bisa ditambahkan nama pelapornya, jenis laporannya bisa dipilih menu drop-down, ada kebakaran, asap, atau lainnya. Jadi, eh, ini ada waktu kejadian juga, statusnya bisa dipilih di drop-down, selesai, diproses, atau diterima.
Untuk keterangan, nah, jadi di sini untuk data tambah laporan yang terbaru akan masuk ke tabel ini juga. Untuk button logout, ketika diklik akan kembali ke bagian login. Jadi, selain tampilan antarmuka, seluruh data itu juga didukung oleh backend REST API-nya yang dibuat dengan Java. Nah, berikut akan saya tunjukkan contoh pengambilan data relawan dari server. Yang pertama, ini dipilih yang get, lalu URL. URL-nya itu dari NetBeans. URL-nya yang ini. Setelah itu, klik send. Nah, di sini akan muncul ID user, nama, nomor HP, password, keahlian, status aktif, dan juga role-nya. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana backend aplikasi ini dibangun menggunakan Java dengan pola MVC dan penerapan konsep OOP. Pertama yaitu user Java. Ini adalah kelas user dideklarasikan sebagai abstract class. Artinya kelas ini tidak bisa langsung dibuat objeknya, melainkan harus diturunkan. Di sini kami simpan atribut umum seperti ID user, nama, nomor HP, dan password. Semuanya bersifat privat. Untuk menerapkan encapsulation dan diakses lewat metode getter setter. Getter setter. Selanjutnya itu relawan DAO Java. Relawan Java. Kelas relawan Java mengextend user. Ini contoh penerapan inheritance. Di konstruktornya kami panggil super. Untuk mewariskan data dari kelas induk, lalu menambahkan atribut khusus relawan seperti keahlian dan status aktif. Selanjutnya itu relawan DAO Java. Ini adalah kelas relawan DAO yang menjalankan pola DAO atau Data Access Object. Bertugas menghubungkan aplikasi dengan database MySQL menggunakan JBDC. Di sini kami terlihat metode untuk tambah, ubah, hapus, ubah, dan hapus. Dan mengambil seluruh data relawan yang dikembalikan dalam bentuk list relawan. Menerapkan penggunaan array list sesuai materi yang diajarkan. Selanjutnya yaitu relawan controller. Terakhir yaitu relawan controller Java, berperan sebagai lapisan controller. Dalam pola MVC kami, kelas ini menghubungkan permintaan dari luar, misalnya dari Postman, atau nantinya jadi front-end React ke metode di DAO dan mengembalikan hasilnya dalam format JSON melalui endpoint REST API seperti get API atau relawan dan post
API atau relawan. Secara keseluruhan, arsitektur back-end Fire Volunteer menerapkan pola MVC, model untuk struktur data dan konsep OOP seperti abstract class, inheritance, dan encapsulation. DAO untuk akses database dan controller sebagai REST API. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian.